Allahu Allah Allah Allahu Allah Allah Allahu 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 Allah. Di sebuah desa Afrika yang nyaris dilupakan dunia, tidak ada khutbah panjang, tidak ada spanduk dakwah, dan tidak ada ajakan yang memaksa. Yang ada hanyalah tangan-tangan sederhana yang datang membawa air, makanan, dan waktu untuk mendengarkan. Para lansia yang selama bertahun-tahun duduk menunggu hari berlalu perlahan kembali menemukan martabatnya. Hingga sebuah pertanyaan polos menggetarkan seluruh desa. Mengapa kalian melakukan ini? Dari sanalah, tanpa disadari siapapun, sebuah perubahan besar mulai tumbuh. Bukan lewat kata-kata, melainkan lewat kasih sayang yang konsisten, dan puncaknya, suara azan pertama menggema bukan dari menara, tetapi dari hati seorang kakek yang telah lama kehilangan harapan. Sebelum melanjutkan cerita, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Dukungan kalian sangat berarti supaya channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan cerita-cerita inspiratif lainnya agar semakin banyak yang merasakan kekuasaan dan kebesaran Allah. Matahari selalu terbit dengan cara yang sama di desa itu. Perlahan, tanpa tergesa, seolah menghormati tanah kering yang sudah terlalu lama menunggu hujan. Cahaya keemasan menyapu permukaan tanah berdebu, menyingkap jejak-jejak kaki lama yang tak pernah benar-benar hilang. Angin pagi berembus ringan, membawa aroma tanah, kayu bakar, dan sisa-sisa malam yang dingin. Di desa ini, pagi bukan pertanda awal yang sibuk, melainkan kelanjutan dari hari kemarin yang nyaris tak berbeda. Waktu berjalan lambat, seakan ikut menua bersama orang-orang yang tinggal di dalamnya. Anak-anak bangun paling awal. Mereka bukan bangun untuk sekolah, melainkan untuk membantu hidup terus berjalan. Ada yang menimba air dari sumur yang letaknya semakin jauh setiap tahun. Ada yang mengumpulkan ranting kering, ada pula yang menggiring ternak kecil ke padang yang semakin sempit. Tawa mereka jarang terdengar keras. Jikapun muncul, tawa itu cepat reda, tenggelam oleh tanggung jawab yang datang terlalu dini. Di wajah mereka, masa depan belum berbentuk mimpi. Ia masih sekedar bertahan sampai senja. Di sudut-sudut desa, para lansia duduk di depan gubuk sederhana yang dibangun dari tanah liat dan kayu tua. Mereka duduk bukan karena sedang beristirahat setelah bekerja, melainkan karena memang tak ada lagi yang harus dilakukan. Tubuh mereka telah terlalu lama bekerja untuk ladang, untuk keluarga, untuk kehidupan yang kini terasa berjalan tanpa menoleh ke belakang. Punggung mereka membungkuk, tangan mereka gemetar halus, dan napas mereka pendek, seperti sisa-sisa nyala api yang tetap bertahan meski kayu bakarnya hampir habis. Beberapa dari mereka memandangi jalan tanah yang membelah desa, berharap ada wajah yang dikenali lewat di sana. Namun, yang lewat hanyalah waktu. Langkah mereka kini terbatas, sekadar berpindah dari tikar ke bangku kayu, dari bayangan pagi ke teduh siang. Ingatan pun seringkali berjalan lebih jauh daripada kaki mereka. Di kepala para lansia itu, masa lalu masih hidup. Masa ketika desa ini ramai oleh suara panen, oleh tawa keluarga besar, oleh tangan-tangan muda yang kini entah di mana. Pergi merantau, meninggal, atau sekadar terlalu sibuk bertahan hidup sendiri. Tidak ada keluhan keras yang keluar dari mulut mereka. Yang ada hanyalah keheningan panjang yang diterima sebagai bagian dari hidup. Mereka telah bertahan hidup sebagai yang terakhir. Terakhir makan, terakhir diperhatikan, terakhir diingat. Dalam diam itu, tumbuh perasaan yang tak pernah diucapkan. Perasaan menjadi beban. Bukan karena ada yang mengatakan demikian, tetapi karena dunia terus berjalan tanpa benar-benar membutuhkan mereka lagi. Siang hari datang dengan terik yang tajam. Bayangan mengecil di bawah kaki. Para lansia tetap duduk di tempat yang sama, menunggu sore seperti menunggu sesuatu yang tak pernah datang. Sesekali seorang nenek merapikan kain lusuh yang menutupi lututnya.
atau seorang kakek menutup mata lebih lama dari biasanya. Bukan tidur, hanya beristirahat dari rasa lelah yang tak lagi bisa dijelaskan. Hidup di desa ini tidak keras dalam bentuk teriakan atau kekerasan. Ia keras dalam bentuk pengulangan yang tak memberi pilihan. Menjelang sore, desa kembali bergerak pelan. Anak-anak pulang dengan tubuh berdebu, membawa hasil seadanya. Para lansia menyambut mereka dengan senyum tipis, senyum yang lebih mirip kebiasaan daripada kebahagiaan. Tak ada percakapan panjang, kata-kata terasa terlalu berat untuk hari yang panjang dan tubuh yang lelah. Senja turun perlahan, mewarnai langit dengan jingga dan merah kusam, seolah alam pun ikut menua bersama desa itu. Di saat itulah, dari kejauhan, tampak beberapa sosok berhenti di pinggir desa. Mereka bukan penduduk setempat, pakaian mereka sederhana, langkah mereka tenang. Mereka tidak langsung masuk, tidak memanggil siapapun, tidak membawa suara keras atau tanda mencolok. Mereka hanya berdiri sejenak, mengamati desa yang sunyi, seolah sedang membaca sesuatu yang tak tertulis di tanah dan wajah-wajah renta itu. Di tangan mereka terlihat beberapa barang, disusun rapi, seperti telah dipersiapkan dengan niat tertentu. Tak seorang pun menyapa mereka, tak pula mereka menyapa siapapun. Kehadiran itu terlalu tenang untuk disebut mengganggu, namun terlalu asing untuk diabaikan sepenuhnya. Para lansia hanya melirik sebentar, lalu kembali memandang senja. Malam segera turun, dan desa kembali tenggelam dalam diamnya yang biasa. Namun untuk pertama kalinya setelah sekian lama, diam itu menyisakan rasa penasaran yang halus, seperti napas baru yang belum sepenuhnya disadari. Rasa penasaran yang tertinggal bersama malam itu tidak benar-benar hilang ketika matahari kembali terbit keesokan harinya. Ia hanya berdiam, menunggu, seperti desa itu sendiri. Diam namun waspada. Cahaya pagi menyibak kabut tipis, memperlihatkan jalan tanah yang sama, gubuk-gubuk yang sama, dan para lansia yang kembali duduk di tempat mereka semalam. Namun kali ini, beberapa pasang mata lebih sering melirik ke arah pinggir desa, seolah berharap atau justru bersiap menghadapi sesuatu yang belum mereka pahami. Orang-orang asing itu datang lagi, tanpa suara keras, tanpa kerumunan. Mereka melangkah perlahan, membawa jerikan air, karung kecil berisi bahan makanan, dan kotak sederhana yang ternyata berisi obat-obatan. Tidak ada simbol besar, tidak ada kata sambutan. Mereka hanya menyapa dengan anggukan kepala dan senyum tipis, seakan sedang berkunjung ke rumah kerabat lama. Beberapa anak memperhatikan dari kejauhan, sementara para orang dewasa berdiri dengan tangan terlipat di dada. Bukan marah, tetapi penuh pertanyaan. Para relawan itu tidak langsung mendekati pusat desa. Langkah mereka justru mengarah ke gubuk-gubuk paling pinggir, tempat para lansia duduk dalam diam. Seorang lelaki tua menoleh heran ketika seorang relawan berjongkok di depannya, meletakkan air minum di tanah, lalu menanyakan kabarnya dengan suara pelan. Tidak ada paksaan, tidak ada permintaan balasan, hanya perhatian yang jarang ia terima sejak bertahun-tahun lalu. Warga desa saling berpandangan, bisik-bisik mulai terdengar, pelan namun jelas. Berapa lama mereka akan bertahan, kata seseorang. Pasti ada maksud tersembunyi, ujar yang lain. Desa ini sudah terlalu sering didatangi orang-orang yang datang dengan janji, lalu pergi ketika harapan mulai tumbuh. Kecurigaan bukanlah kebencian, ia adalah mekanisme bertahan. Namun para relawan itu tidak menunjukkan tanda-tanda ingin segera pergi. Mereka kembali keesokan harinya dan hari berikutnya lagi. Bahkan ketika hujan turun dan jalan tanah berubah menjadi lumpur lengket, mereka tetap datang dengan pakaian basah dan langkah hati-hati. Mereka membersihkan luka di kaki para lansia, menyuapi makanan hangat dengan sabar, menunggu sampai sendok terakhir masuk dengan baik. Tidak ada kamera, tidak ada catatan besar, hanya tangan-tangan yang bekerja perlahan. Seorang nenek yang biasanya duduk memunggungi jalan mulai menghadap ke depan. Bukan karena harapan, melainkan karena rasa heran. Ia belum pernah ada yang duduk sejajar dengannya selama ini, bukan berdiri di atasnya, bukan memandang dari kejauhan. Relawan itu mendengarkan ceritanya tentang masa muda,
tentang ladang yang dulu subur, tentang anak-anak yang kini tak pernah kembali. Cerita yang sama yang telah lama berhenti ia ceritakan karena tak ada lagi yang mau mendengar. Hari-hari berlalu, tidak ada perubahan besar yang langsung terlihat. Desa tetap miskin, tanah tetap kering, dan hidup tetap berat. Namun sesuatu yang halus mulai bergeser. Para lansia mulai menunggu pagi bukan sekedar untuk melewati hari, tetapi untuk melihat apakah orang-orang itu akan datang lagi. Dan mereka selalu datang, tidak pernah dengan tergesa-gesa, tidak pernah dengan wajah lelah yang dipamerkan. Sebagian warga mulai memperhatikan detail kecil. Para relawan selalu mendahulukan para lansia. Mereka tidak pilih-pilih, tidak bertanya latar belakang, tidak menyinggung keyakinan. Mereka hanya memastikan bahwa orang-orang yang paling lemah di desa itu tidak lagi merasa sendirian. Ketulusan itu justru membuat kecurigaan semakin bingung mencari pijakan. Jika ada maksud tersembunyi, mengapa tidak pernah diucapkan? Tetua desa yang selama ini mengamati dari jauh mulai merasa terusik, bukan oleh kehadiran mereka, tetapi oleh ketenangan mereka. Ia melihat perubahan kecil di wajah para lansia, mata yang sedikit lebih hidup, senyum yang tidak lagi sepenuhnya kosong. Ia mendengar cerita-cerita yang dulu tak pernah lagi diceritakan. Tidak ada ajakan, tidak ada tekanan, hanya kebiasaan baik yang dilakukan berulang-ulang. Konflik belum benar-benar muncul ke permukaan. Tidak ada pertengkaran, tidak ada penolakan terbuka. Namun di antara ketulusan yang konsisten dan kecurigaan yang terpelihara, sebuah ketegangan halus mulai terbentuk. Desa itu perlahan belajar bahwa tidak semua tangan yang datang membawa janji. Sebagian datang hanya membawa kepedulian. Dan justru itulah yang paling sulit dipercaya. Dan justru karena itulah, karena ketulusan yang datang tanpa janji dan tanpa tuntutan, desa itu mulai merasa goyah pada keyakinannya sendiri tentang apa yang layak dipercaya. Pagi itu datang dengan cahaya yang lebih lembut dari biasanya. Angin bergerak pelan, menyapu dedaunan kering di halaman-halaman kecil. Para relawan kembali hadir, seperti hari-hari sebelumnya, membawa barang-barang sederhana yang kini tak lagi terasa asing. Namun ada sesuatu yang berbeda hari itu, sesuatu yang bahkan belum disadari oleh desa itu sendiri. Perhatian mulai beralih pada satu sosok renta yang duduk di bawah pohon tua di pinggir desa. Nenek itu bernama Aminah. Usianya sudah sulit ditebak, wajahnya penuh garis waktu. Matanya keruh namun tajam ketika menatap masa lalu. Ia telah lama hidup sendiri. Anak-anaknya pergi satu persatu, sebagian karena kelaparan, sebagian karena perang, sebagian karena waktu yang tak pernah memberi pilihan. Selama tahun-tahun, Aminah duduk di tempat yang sama, menunggu hari berlalu tanpa pernah benar-benar berharap apapun. Seorang relawan mendekatinya pagi itu. Ia berjongkok perlahan, seolah takut mengejutkan tubuh rentah di hadapannya. Tanpa banyak bicara, ia menuangkan air bersih ke dalam wadah kecil dan mulai membasuh kaki Aminah yang kering dan retak. Gerakannya hati-hati, penuh hormat. Aminah terdiam, tangannya bergetar, nafasnya tertahan. Tak ada yang menyentuh kakinya dengan kelembutan seperti itu sejak puluhan tahun lalu. Ketika kain hangat diselimuti ke pundaknya dan makanan hangat disuapkan perlahan, Aminah tak mampu lagi menahan air mata. Tangisnya pecah, bukan keras, melainkan terseduh. Tangis yang seolah membawa seluruh tahun-tahun yang terpendam. Para lansia lain terdiam menyaksikan. Anak-anak berhenti bermain. Bahkan warga yang biasanya menjaga jarak, kini memandang tanpa kata. Dengan suara yang bergetar, Aminah bertanya, hampir seperti bisikan yang takut didengar dunia. "Mengapa kalian melakukan ini?" Pertanyaan itu jatuh seperti batu kecil ke dalam air tenang, menciptakan riak yang menyebar ke seluruh desa. Relawan itu tidak menjawab dengan panjang. Ia hanya menatap Aminah dengan mata yang tenang dan berkata pelan, "Karena Tuhan kami memerintahkan kami untuk memuliakan orang tua, sebagaimana kami ingin dimuliakan,
ketika kami tak lagi kuat." Jawaban itu tidak terdengar seperti ajaran. Ia terdengar seperti kebenaran yang lama terlupakan. Hari itu, kata-kata itu menyebar lebih cepat dari apapun yang pernah masuk ke desa tersebut. Dari satu gubuk ke gubuk lain, dari satu lansia ke lansia lain, para orang tua mulai berbicara tentang hidup mereka, tentang kesepian, tentang rasa tak lagi dibutuhkan. Dan untuk pertama kalinya, ada yang benar-benar mendengarkan. Para lansia mulai bertanya, bukan tentang bantuan, melainkan tentang alasan di baliknya, tentang Tuhan yang mengajarkan kasih sayang, tentang agama yang memuliakan mereka yang rapuh. Tidak ada ceramah, tidak ada ajakan, hanya cerita-cerita sederhana yang disampaikan sambil membagikan air dan makanan, sambil membersihkan luka yang telah lama dibiarkan. Tetua desa mengamati semua itu dari kejauhan. Ia melihat Aminah kini duduk lebih tegak. Ia mendengar tawa kecil yang jarang terdengar dari para lansia. Ia melihat mata-mata yang dulu kosong, kini memantulkan cahaya kecil, bukan kebahagiaan besar, melainkan rasa berarti. Dan itu membuat dadanya sesak dengan pertanyaan yang tak bisa ia abaikan. Selama ini ia percaya bahwa dunia hanya bergerak karena kepentingan, namun apa yang ia lihat hari demi hari tidak menuntut apapun, tidak ada syarat, tidak ada imbalan, hanya ketekunan, hanya kehadiran. Dalam dirinya, konflik batin tumbuh perlahan. Jika ini bukan kebaikan sejati, lalu apa namanya? Sore itu, ketika matahari mulai turun, Aminah memanggil nama relawan itu, menyebutnya dengan benar, tanpa salah. Sebuah nama yang diingat, sebuah tanda kecil bahwa martabat yang lama hilang mulai kembali. Dan desa itu, tanpa sadar, sedang berdiri di ambang perubahan yang tak pernah mereka rencanakan. Dan desa itu tanpa sadar sedang berdiri di ambang perubahan yang tak pernah mereka rencanakan. Perubahan itu tidak datang dengan suara keras atau pengumuman besar. Ia hadir seperti udara pagi yang perlahan menyentuh kulit, tenang namun terasa. Hari-hari berikutnya berjalan hampir sama seperti sebelumnya, namun sesuatu di dalam diri para lansia mulai bergerak. Mereka tidak lagi hanya menunggu bantuan datang, melainkan menunggu kebersamaan. Duduk-duduk yang dulu sunyi kini berubah menjadi lingkaran kecil, tempat cerita mengalir tanpa rasa takut diabaikan. Para relawan tetap melakukan apa yang selalu mereka lakukan. Mereka tidak pernah memulai percakapan tentang agama secara terbuka. Namun ketika ditanya, mereka menjawab dengan kisah. Tentang seorang nabi yang menyayangi orang tua dan anak-anak, tentang sedekah yang lebih baik disembunyikan daripada diumumkan, tentang Tuhan yang Maha Penyayang dan Maha Mendengar, bahkan kepada suara yang paling pelan. Cerita-cerita itu disampaikan sambil bekerja, sambil menyuapi makan, sambil membersihkan luka, seolah menjadi bagian alami dari kehidupan sehari-hari. Para lansia mulai berkumpul bukan untuk menerima barang, melainkan untuk berbincang. Mereka membicarakan perasaan yang selama ini tak pernah mereka beri nama. Rasa damai, rasa diterima tanpa syarat, rasa bahwa hidup mereka masih berarti, bahkan di usia yang rentah. Beberapa dari mereka mengaku tidur lebih nyenyak, beberapa merasa dada mereka lebih ringan. Tak seorang pun tahu persis kapan perasaan itu mulai tumbuh, tetapi semua sepakat bahwa ia nyata. Tetua desa semakin sering hadir di antara mereka. Ia duduk mendengarkan, terkadang ikut tertawa kecil, terkadang terdiam lama. Ia melihat bagaimana para lansia kini menyebut nama Tuhan dengan nada yang berbeda, bukan sebagai permohonan putus asa, tetapi sebagai pengakuan penuh harap. Dalam batinnya, ia menyadari bahwa perubahan ini tidak bisa dijelaskan dengan bantuan materi semata. Pada suatu sore ketika desa berkumpul di bawah langit yang memerah, tetua desa berdiri. Suaranya tidak lantang, namun cukup untuk membuat semua orang diam. Ia memandang para relawan, lalu para lansia yang kini duduk lebih tegap dari sebelumnya. "Aku belum pernah melihat agama yang berbicara setenang ini lewat perbuatan," katanya pelan. Kata-kata itu menggantung di udara, menyentuh hati setiap orang yang mendengarnya. Tak ada sorak, tak ada tepuk tangan,
hanya keheningan yang penuh makna. Para lansia saling berpandangan, beberapa menggenggam tangan satu sama lain, seolah memastikan bahwa perasaan yang mereka rasakan tidak hanya milik mereka sendiri. Tak lama kemudian, dengan suara yang lirih namun tegas, beberapa lansia melangkah maju. Mereka tidak didorong, tidak diminta. Dengan kata-kata sederhana, mereka menyatakan keinginan untuk memeluk Islam, bukan karena janji, bukan karena bantuan, melainkan karena mereka menemukan ketenangan yang selama ini mereka cari. Tangisan pecah, bukan tangisan kehilangan, melainkan pelepasan. Para relawan menunduk, air mata jatuh tanpa suara. Warga desa terdiam, menyaksikan sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan. Iman yang tumbuh tanpa dipaksa, lahir dari kasih sayang yang konsisten. Malam itu desa terasa berbeda. Tidak lebih kaya, tidak lebih ramai, namun ada kehangatan yang bertahan bahkan ketika matahari telah lama tenggelam. Dan semua orang tahu, tanpa perlu mengucapkannya, bahwa mereka telah menyaksikan sesuatu yang akan tinggal lama di hati mereka. Dan kehangatan itu tidak hilang ketika malam benar-benar usai. Justru ia menetap, tinggal di antara napas desa yang perlahan berubah arah. Pagi berikutnya datang tanpa gemuruh. Tidak ada perayaan, tidak ada tanda-tanda luar biasa. Matahari terbit seperti biasa, menyinari tanah yang sama, gubuk-gubuk yang sama, dan jalan tanah yang masih berdebu. Namun, desa itu tidak lagi sepenuhnya sama. Ada sesuatu yang tak kasat mata, tetapi terasa jelas. Sebuah kelembutan baru dalam cara orang-orang saling memandang dan berjalan berdampingan. Para lansia kini tidak lagi duduk terpisah di pinggir kehidupan. Mereka duduk di lingkaran, di tengah halaman, di tempat yang mudah dijangkau semua orang. Anak-anak menghampiri mereka lebih sering, bukan sekedar lewat, tetapi berhenti, mendengar, dan kadang membantu. Orang dewasa mulai menanyakan pendapat mereka, meski hanya tentang hal-hal kecil. Tidak ada aturan baru yang diumumkan, namun sikap berubah dengan sendirinya, seolah desa itu menemukan kembali akarnya. Para relawan tetap datang seperti biasa. Mereka tidak berubah, tidak pula menuntut perubahan. Namun mereka melihat hasil dari apa yang selama ini mereka lakukan. Wajah-wajah renta yang kini lebih tenang. Langkah yang meski tetap tertatih, namun tidak lagi berat oleh rasa tak berarti. Beberapa lansia mulai belajar berwudu dengan tangan yang gemetar, dibantu dengan sabar. Yang lain hanya duduk, mendengarkan, mengulang kata-kata doa dengan pelan, seolah takut salah, namun ingin mencoba. Tetua desa mengamati semuanya dengan hati yang jauh lebih lembut dari sebelumnya. Ia menyadari bahwa desa ini tidak berubah menjadi tempat yang lebih religius secara simbolik. Tidak ada bangunan besar, tidak ada menara tinggi, tidak ada aturan baru yang memaksa. Namun, desa ini berubah menjadi lebih manusiawi. Dan di sanalah ia melihat makna yang selama ini luput dari pandangannya. Suatu sore, ketika matahari hampir tenggelam dan cahaya keemasan menyentuh halaman sederhana di tengah desa, para lansia berkumpul. Tidak ada rencana besar, tidak ada persiapan khusus, hanya kebiasaan berkumpul yang kini menjadi bagian dari hidup mereka. Di antara mereka berdiri seorang kakek. Dulu dikenal sebagai orang yang paling skeptis, paling diam, dan paling jauh dari urusan agama apapun. Kakek itu melangkah pelan ke depan. Tangannya gemetar, suaranya tertahan. Ia tidak berdiri di atas menara, tidak pula memegang pengeras suara. Ia hanya berdiri di tanah yang sama, tempat ia duduk selama bertahun-tahun menunggu hari berlalu. Dengan napas yang dalam, ia mulai mengumandangkan azan. Suaranya tidak sempurna. Nadanya naik turun, kadang terputus oleh napas yang pendek. Namun setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa jujur, keluar dari hati yang telah lama kosong dan kini terisi. Desa itu terdiam.
Anak-anak berhenti bergerak. Para lansia menunduk, beberapa menangis tanpa suara. Para relawan menutup mata, merasakan sesuatu yang jauh lebih besar dari apapun yang pernah mereka rencanakan. Azan itu tidak menggema dari menara, tetapi dari hati yang rentah, hati yang akhirnya menemukan tempat bersandar. Ketika suara itu berakhir, tidak ada sorak, tidak ada tepuk tangan, hanya keheningan yang penuh rasa syukur. Desa itu tidak menjadi sempurna, tidak pula berubah seketika. Namun ia menjadi tempat yang lebih hangat, lebih peduli, dan lebih sadar akan nilai setiap nyawa di dalamnya. Malam turun perlahan, membawa ketenangan yang berbeda dari malam-malam sebelumnya. Dan di dalam keheningan itu tersimpan sebuah pelajaran yang tak tertulis, bahwa Islam tidak selalu datang dengan suara keras dan simbol megah. Kadang ia datang sepelan tangan yang menyuapi orang tua, sepelan perhatian yang tak pernah meminta balasan, dan justru di sanalah ia paling kuat.